Alur kerja dalam industri K-pop memberi tekanan besar pada kesehatan idola karena program pelatihan ekstensif yang mereka lalui untuk debut. Tapi itu tidak berakhir di sana. Begitu mereka masuk ke adegan K-pop, mereka harus terus bekerja lebih keras untuk mencapai kesuksesan yang selalu mereka impikan. Dengan pemikiran ini, beberapa idola memiliki penyakit fisik yang mengharuskan mereka untuk membangun karir mereka semua sambil menjaga kesehatan mereka dengan cara yang lebih teliti dan hati-hati daripada biasanya. Untuk meningkatkan kesadaran dan menyoroti upaya besar yang dilakukan para seniman pemberani ini untuk menyulap antara kesejahteraan dan hasrat mereka, berikut adalah daftar beberapa idola yang telah mengatasi kondisi medis. Yang pertama, Seulgi Exit, hipertiroidisme. Seulgi didiagnosis dengan hipertiroidisme pada tahun 2016, yang membuatnya absen lama untuk menjaga kesehatannya. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroksin, yang dapat menyebabkan metabolisme tubuh yang dipercepat, penurunan berat badan, dan masalah irama jantung. Hipertiroidisme umumnya menimbulkan gejala seperti iritabilitas, disforia, tidak tahan panas, palpitasi, dan keringat yang berlebihan. Selain itu, berat badan menurun namun nafsu makan meningkat, diare, poliuria, serta dapat juga terdapat benjolan yang membesar di leher yang ikut bergerak saat menelan. Untungnya, pada 2018, Seulgi berbagi kabar baik tentang pulih sepenuhnya dari penyakitnya. Yang kedua, Hyuna, sinkop vasovagal. Pada tahun 2019, Hyuna mengungkapkan melalui posting Instagram panjang bahwa dia memiliki sinkop vasovagal. Penyanyi Hyuna pernah mengumumkan hal yang membuat penggemar khawatir pada kondisinya. Melalui unggahan Instagram pada Kamis 28 November 2019, mantan anggota 4Minute ini mengatakan pada 2016 ia didiagnosis dengan gangguan mental. "Aku tidak tahu kalau aku sakit," tulisnya. Berdasarkan pemeriksaan, Hyuna mengidap vasovagal sinkop yang membuatnya menjadi sering pingsan. "Seorang dokter menyarankanku untuk pergi ke rumah sakit universitas, sehingga aku melakukan beberapa tes gelombang otak. Aku diberitahu bahwa aku mengidap vasovagal sinkop. Aku langsung merasa tersesat dan tidak punya pilihan," tambahnya. Berdasarkan Cleveland Clinic, sinkop vasovagal merupakan satu dari 5 jenis kondisi sinkop. Sinkop merupakan kondisi umum yang mempengaruhi 3% pria dan 3,5% wanita. Sinkop vasovagal adalah jenis sinkop yang paling umum. Ini disebabkan oleh penurunan tekanan darah secara tiba-tiba yang menyebabkan penurunan aliran darah ke otak. Ketika Anda berdiri, gravitasi menyebabkan darah mengendap di bagian bawah tubuh, di bawah diafragma. Ketika itu terjadi, jantung dan sistem saraf otonom bekerja untuk menjaga tekanan darah Anda stabil. Sebelum didiagnosis, Hyuna telah mengalami penglihatan berkabut dan pusing. Yang ketiga, Lee EXO, hemofilia. Sepanjang karir dan penampilannya, Lee sering mengalami cedera. Masalah utama adalah menjaga pendarahan seminimal mungkin karena hemofilia. Hemofilia adalah sebuah kelainan yang terjadi pada proses pendarahan, yaitu ketika tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan saat proses pembekuan darah. Masalah pembekuan darah ini bisa terjadi di luar tubuh, di permukaan kulit, dan dalam tubuh termasuk otak. Kurangnya faktor pembeku darah ini disebabkan oleh terjadinya mutasi genetik. Pada penderita hemofilia, faktor tersebut sangatlah rendah di dalam tubuh. Penyakit ini tergolong langka dan merupakan penyakit keturunan. Secara umum, gejala yang sering hadir pada penderita hemofilia adalah banyak memar besar di sekujur tubuh, nyeri dan bengkak pada sendi, terkadang terasa panas saat disentuh, pendarahan berlebihan pada luka kecil, cedera, atau perawatan gigi dan gusi, dan penderita hemofilia berdarah lebih lama dari rata-rata orang. Yang keempat, Yeji Itzy, atopi. Selama siaran V-Live pada awal tahun ini, Yeji membuka tentang pengalaman mengerikan yang berhubungan dengan kesehatan yang dia alami sebagai anak-anak karena pilek. Karena dia mengalami atopi, kecenderungan genetik yang mengembangkan penyakit alergi, pilek Yeji telah memburuk menjadi pneumonia.
Pneumonia merupakan infeksi yang menyerang salah satu atau kedua paru-paru, sehingga menyebabkan kantong udara di paru tersebut meradang dan membengkak. Selain itu, kantong-kantong udara kecil yang berada di ujung saluran pernafasan pengidap juga bisa dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Itulah pneumonia sering disebut dengan paru-paru basah. Sebelum kemudian, pneumonia itu berkembang menjadi kasus osteomyelitis dan sepsis. Sepsis adalah komplikasi berbahaya akibat infeksi. Komplikasi infeksi tersebut dapat menimbulkan tekanan darah turun drastis sehingga kerusakan pada banyak organ. Dia juga mengatakan bahwa kondisinya hampir fatal jika dokter tidak meresepkan antibiotik yang tepat untuk mengobati gejalanya. Yang kelima, VBTS, urtikaria cholinergic. Musim panas lalu, V mengungkapkan dalam komentarnya di sebuah posting penggemar di komunitas Weverse BTS bahwa ia menderita urtikaria cholinergic. Urtikaria cholinergic adalah sejenis penyakit gatal yang menyebabkan ruam pada kulit. Hal itu muncul sebagai reaksi alergi yang disebabkan oleh alergen berupa suhu panas. Meskipun begitu, urtikaria cholinergic bukanlah penyakit yang menular, karena biasanya merupakan penyakit bawaan seseorang. Gejala penyakit ini biasanya muncul pada orang dewasa yang masih tergolong muda dan jarang ditemukan pada anak kecil atau orang lanjut usia. Urtikaria cholinergic akan kambuh dan semakin terasa saat suhu tubuh naik. Pemicunya biasanya dari berolahraga, kepanasan dan berkeringat, saat mandi air hangat, makan makanan pedas, demam, marah, atau bisa juga timbul saat penderitanya sedang stres dan berada dalam kecemasan yang tinggi. Urtikaria cholinergic biasanya muncul saat suhu tubuh naik dan kemudian akan reda dengan sendirinya seiring dengan penurunan suhu tubuh juga. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan seseorang menderita penyakit ini. Hanya saja, jika kamu memiliki urtikaria cholinergic kronis, sebaiknya segera periksakan ke dokter karena urtikaria cholinergic akut dapat menyebabkan ketidaknyamanan jangka panjang. Yang keenam dan ketujuh, Crystal dan Jessica Jung, anemia. Sejak dia masih kecil, Crystal FX juga hidup dengan anemia, kekurangan sel darah merah yang sehat yang membantu mentransfer jumlah oksigen yang tepat ke seluruh tubuh. Gejala utamanya adalah kelelahan, kelemahan, dan sakit kepala ringan yang menyebabkan Crystal pingsan di atas panggung saat konser di tahun 2010. Kakak perempuannya, Jessica Jung, juga dilaporkan menderita penyakit yang sama. Yang kedelapan, Wonwoo 17, gastritis akut. Pada 2016, Wonwoo didiagnosis menderita gastritis akut. Gastritis adalah kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan atau pengikisan. Pada lapisan lambung terdapat kelenjar yang fungsinya untuk menghasilkan asam lambung dan juga enzim pencernaan. Lapisan lambung dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak terjadi iritasi pada lapisan tersebut. Saat lendir tersebut menghilang, iritasi bisa terjadi pada lambung. Karena kondisi kesehatannya saat itu, ia berhenti sejenak untuk promosi untuk pulih dan fokus pada kesehatannya. Yang kesembilan, Wanli Sasa, hipokalemia. Pada tahun 2018, Wanlin tiba-tiba pingsan saat show comeback grupnya. Diungkapkan kemudian bahwa ia menderita hipokalemia, yang berarti ia memiliki kadar kalium yang lebih rendah dalam darahnya daripada orang kebanyakan. Kondisi medis ini menyebabkan aliran darah ke otak Wanlin tidak mencukupi, yang menyebabkan runtuh dan akhirnya membuatnya istirahat pada saat itu. 10. Choi Yoo-jung, Wekimege, nyeri sendi. Choi Yoo-jung telah memiliki sejumlah masalah kesehatan sejak masa pelatihannya. Salah satu masalah kesehatannya yang paling sering muncul adalah nyeri sendi. Seiring berjalannya waktu, masalah persendiannya memburuk. Karena itu, dia pergi hiatus beberapa kali. Rasa sakitnya menjadi sangat tak tertahankan baginya, sehingga dia perlu mendapat suntikan medis untuk itu. 11. Ziako asma. Melihatnya meludahi syair yang berapi-api dan memberikan kehadiran panggung yang menggugah pikiran, tidak banyak yang bahkan berpikir bahwa Ziako mungkin memiliki penyakit fisik. Faktanya, dia menderita asma kongenital. Asma ini adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernafas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada dan batuk-batuk.
Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda atau tua. Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Dia juga pernah memiliki masalah jantung yang dia operasikan. Menghirup nafas pasti sangat menentang setelah setiap penampilan, tetapi itu tidak pernah menghentikan si Aiko untuk memberikan penggemar 100% yang terbaik. Jadi bagaimana menurut kalian tentang idola-idola tersebut? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.